Selamat pagi Legiters. Assalamualaikum. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Ini mendung gak berhenti-berhenti ya. Hari ini Olive lagi masak coipan ini ya. Pesanannya Legiters, ntar siang mau dikirim. Oh ya maaf ya Legiters, Olive udah lama udah gak upload video ya. Ini karena kondisi kesehatan. Ini sekarang udah aktif lagi, alhamdulillah. Ini setelah jadi coipannya baru nih Olive bikin sausnya. Sausnya ini terdiri dari bawang putih dan juga cabai ya yang dikasih cuka gitu. Terus kemudian Olive rebus nih. Hasilnya seperti ini. Kemudian bangkuang yang udah jadi tadi kita tiriskan ya. Ini maksudnya biar dia tidak basah nanti ketika dibentuk ya. Nah ini Olive bikin bawang putih juga untuk taburan di atas coipan. Karena coipan tuh memang paling enak ketika dimakan harus ditaburi dulu dengan bawang putih goreng ya. Nah ini hati-hati gorengnya ya biar nggak gosong. Kemudian ini adonan dari tepung beras dan juga tepung kanji yang dikasih air kemudian dimasak. Setelah masak jadinya seperti ini ya. Ini Olive uleni dulu adonannya, maksudnya sih biar nanti kalau dibentuk dia tuh lebih elastis ya, gampang dibentuk gitu. Ini panas ya Legiters, jadi Olive pakai spatula ini. Dulu sih tangan Olive masih bisa tahan ya, pakai tangan gitu nguleninnya. Tapi belakangan ini sudah nggak bisa tahan lagi. Kalau udah agak lama gitu ya, kena panas gitu kayak terasa kebas gitu, sakit. Jadi kita pakai spatula aja. Kalau kalian mau juga bisa pakai plastik ya, dialasi sama plastik dulu baru ditekan-tekan kayak gitu. Nah ini kalau udah jadi nanti konsistensinya seperti ini Legiters. Nih ini nanti gampang banget ya dibentuknya. Kemudian adonan yang tadi Olive bagi menjadi 3. Kemudian digulung seperti ini, masing-masing digulung seperti ini. Ini nanti menghasilkan kira-kira sekitar 30 lah, 30 biji coipan ya. Nah ini kita potong kira-kira sekitar 2,5 sampai 3 cm lah ya. Nah ini adonannya tidak perlu kalian kasih tepung lagi ya Legiters, nanti dia keras. Memang adonannya udah seperti ini. Tapi untuk mengulennya nanti tetap harus tangan diberi tepung biar tidak lengket. Ini seperti ini ya. Ini tangan Olive beli tepung. Kemudian dilebarkan seperti ini adonannya menggunakan jempol biar dia besar gitu ya. Nah setelah lebar begini baru nanti kita masukkan dengan isian bangkuang yang udah kita tumis tadi ya. Nah ini isiannya. Kemudian kita lipat dari ujung kemudian ke tengah sampai ke ujung lagi, seperti kita membuat risol gitu ya, membuat pastel. Nah ini jadi. Nah sekarang Olive bikin lagi yang cara yang kedua Legiters. Tadi kan kita pakai tangan ya, pakai jempol. Sekarang cuma ditekan-tekan seperti ini. Ditekan begini sampai sesuai dengan lebarnya yang kita inginkan agar muat untuk diisi bangkuang ya. Nah udah jadi seperti ini. Kemudian kita isi bangkuangnya. Tuh, kemudian kita lipat lagi dari ujung, kemudian ke tengah, baru ke ujung lagi ya. Pokoknya gampang deh, nanti kalau pertama mungkin agak tricky ya, tapi kalau nanti kita sudah sering bikin coipan pasti lama-lama terbiasa. Nah ini adonannya udah jadi ya, udah Olive kukus nih, ini hasilnya seperti ini. Aduh ini enak banget, lembut, gurih ya Legiters. Mudah-mudahan bisa dicoba nanti resepnya ya. Ini resepnya Olive selipkan di description ya, kalian bisa lihat di sana. Oh iya, coipan ini merupakan salah satu makanan kesukaan Olive ya. Rasanya yang gurih, pedas, manis itu semuanya menyatu ya. Dia enak banget, apalagi sambelnya pedas-pedas asam gitu. Ini biasanya kalau makan coipan ini Olive bisa habis 20 sendirian juga bisa nih ya. Saking enak dan saking sukanya. Favorit Olive adalah coipan bangkuang. Coipan sebenarnya banyak isiannya, bisa kucai, kacang tanah, talas gitu ya. Tapi yang paling favorit adalah yang bangkuang. Alhamdulillah orderan coipan kita udah selesai ya. Ini tidak packing, tinggal kirim sama ojol. Sekarang Olive mau cerita sedikit tentang coipan. Dengerin ya Legiters. Coipan atau cai kue itu adalah dimsum sayuran yang berasal dari Tiongkok. Tepatnya dibawa oleh suku Teochew.
Mereka merantau dengan kapal ke berbagai daerah ya. Kemudian beberapa mendarat di Indonesia, tepatnya di Pulau Borneo atau Kalimantan. Nah, kemudian mereka di sini tetap menjalankan tradisi membuat makanan khas dari sana, tapi menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah seperti menggunakan ebi pada dimsum mereka. Coipan ini sangat sering disajikan untuk acara kumpul keluarga ya. Kemudian perayaan-perayaan, karena memang seenak itu ya coipan ini. Kemudian setiap ada perayaan di desa gitu, coipan ini selalu diperkenalkan sehingga masyarakat sekitar lebih cepat mengenal coipan. Dan biasanya generasi tua senang mengajarkan turun-temurun pembuatan coipan ini kepada generasi muda ya, biar nggak hilang. Nah, untuk sausnya sendiri pun biasanya yang di kita ini di Pontianak cenderung lebih encer, tidak kental seperti saus yang pada umumnya ada di daerah mereka ya. Dan lagi terus tahu nggak, dimsum sayuran ini ada berbagai macam varian loh di berbagai negara ya. Di Vietnam ada, di Rusia ada, mereka mempunyai dimsum sayuran versi mereka masing-masing. Seperti misalnya ini dimsum sayuran dari Vietnam, namanya ban go chai. Maaf kalau ada salah penyebutan ya. Kemudian di Thailand ada khanom gucai, ini bisa isiannya jamur dan sayur-sayuran gitu ya. Di Korea ada yang namanya mandu, di Jepang juga ada yang namanya gyoza ya. Bentuknya juga hampir sama seperti pastel ini. Di Taiwan ada juga bentuk rotinya ya, seperti bakpao gini, selain yang bentuk dimsum kucai. Sementara di Rusia ada vermeni, verniki, dan piroski. Ini juga terbuat dari sayuran. Tapi dari sebanyak itu dumpling sayuran, tetap yang favorit adalah ternyata yang dari Indonesia, yaitu coipan. Karena memang yang dari Indonesia ini khas banget, dia menggunakan ebi ya legiters. Nah, itu tadi sekilas perjalanan tentang coipan yang dibawa dari Tiongkok ke Indonesia. Baiklah legiters, sekian dulu vlog untuk hari ini. Terima kasih udah menonton dan jangan lupa ikutin cerita Legit Olivia lainnya. Bye-bye.